Sebelum kita mulai menyaksikan kisah nyata ini, pertama-tama marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa mengetikkan solawat di kolom komentar ya. Semoga dengan bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya yang mulia di dunia dan akhirat, serta selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Tempat kejadian dalam kisah nyata ini sengaja tidak disebutkan secara spesifik demi menjaga nama baik dan privasi pihak-pihak yang terlibat. Begitu pula dengan nama-nama tokoh dalam cerita ini, semuanya telah disamarkan. Meski demikian, kejadian yang diceritakan adalah benar-benar pernah terjadi dan hingga hari ini masih meninggalkan jejak misteri yang sulit dijelaskan oleh akal manusia. Maka dari itu, mohon simak kisah ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar Anda dapat memahami keseluruhan konteks peristiwa yang terjadi. Cerita ini bermula dari seorang perwira polisi bernama Pak Jajang, nama samaran, yang saat itu berdinas di wilayah Jawa Barat. Dalam pandangan masyarakat awam, ia dikenal sebagai sosok tegas dan berwibawa. Namun, di balik citra itu, tersimpan sisi gelap yang jarang diketahui publik, bahkan oleh sebagian rekan sejawatnya sendiri. Ia bukanlah polisi teladan yang berjuang demi keadilan, tetapi seseorang yang kerap memanfaatkan seragam dan jabatannya demi kepentingan pribadi yang tidak bermoral. Pak Jajang dikenal sebagai backing dari berbagai kegiatan ilegal. Ia melindungi para mafia tanah yang dengan kejam menggusur warga, bahkan tak segan memalsukan dokumen dan memanipulasi data demi melancarkan aksi perampasan lahan. Ia juga berperan dalam memuluskan aliran minuman keras dan obat-obatan terlarang yang masuk ke wilayahnya, menjadikan daerah tersebut sebagai ladang bisnis haram yang menjanjikan bagi para pelaku kejahatan. Tak hanya itu, setiap kali ada warga yang datang meminta bantuan hukum atau perlindungan, mereka justru diperas. Pak Jajang meminta bayaran yang fantastis, seolah-olah hukum bisa dibeli sesuai dengan isi dompet. Bahkan beberapa orang yang datang dengan penuh harap harus berhutang demi membayar uang pelicin yang diminta, namun pada akhirnya tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Banyak kasus yang sengaja dibiarkan mangkrak hanya karena uangnya dianggap belum cukup. Uang hasil pemerasan, suap, dan kolusi itu digunakan Pak Jajang untuk hidup dalam gemerlap dunia malam. Ia dikenal langganan dugem dan pesta pora. Ia menjalin hubungan gelap dengan pengusaha kotor dan politisi rakus, memanipulasi hasil penyelidikan, dan menjadikan hukum sebagai permainan. Moral dan nuraninya seperti telah mati, tertimbun oleh tumpukan rupiah haram yang terus mengalir ke rekening pribadinya. Namun dari semua kebusukan itu, dua peristiwa menjadi puncak kegelapan hidupnya. Pertama, keterlibatannya dalam pembunuhan berencana terhadap seorang rekan bisnisnya sendiri, seorang pengusaha sukses yang dianggap menghalangi jalan Pak Jajang dan mitra mafianya. Kasus itu dimanipulasi habis-habisan hingga menguap tanpa kejelasan. Kedua, dan yang paling mencengangkan, ia terlibat langsung dalam pemalsuan sertifikat tanah wakaf milik masyarakat, tempat berdirinya sebuah masjid besar yang selama ini menjadi pusat kegiatan keagamaan warga. Demi uang, ia tak ragu menghancurkan rumah ibadah. Tak seorang pun menyangka bahwa semua kelicikan ini akan berujung pada peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia. Sebuah kejadian nyata yang menggetarkan dan sulit diterima oleh akal sehat. Kejadian yang benar-benar di luar nalar. Dan semua itu dimulai pada hari ketika Pak Jajang bersiap-siap untuk berangkat haji bersama istrinya, diiringi oleh keluarga dan kerabat. Sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi panggilan suci, malah menjadi titik awal dari sebuah petaka yang tak terelakkan. 3 hari sebelum keberangkatan haji, malam-malam Pak Jajang mulai terusik oleh mimpi-mimpi yang aneh. Ia tak pernah percaya pada mimpi sebelumnya. Baginya, dunia hanya soal logika, kuasa, dan uang. Namun, apa yang datang malam itu bukanlah mimpi biasa. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Di malam pertama, Pak Jajang bermimpi sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Mobil yang ia tumpangi melaju dengan lancar di jalan yang sunyi dan gelap. Tapi di tengah perjalanan, mobil itu mendadak berhenti karena ada sosok putih bercahaya berdiri tegak di tengah jalan. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap mobil dengan tatapan kosong. Aneh dan menyeramkan. Pengemudi mencoba menekan gas, dan mobil itu terus melaju, menembus tubuh sosok putih tersebut seperti asap. Namun anehnya, ketika tubuh mobil menyatu dengan cahaya itu, suasana langsung berubah kelam. Pak Jajang tiba-tiba sudah berdiri di depan Ka'bah, tapi sosoknya telah berubah. Kulitnya gelap legam, matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti asap hitam pekat.
Orang-orang di sekitar menatapnya dengan ngeri. Beberapa berlari menjauh, ada yang memekik ketakutan, dan beberapa lagi menutup mata sambil berdoa keras. Ia berusaha memanggil, menjelaskan, menangis bahkan, tapi tak ada yang peduli. Ia merasa seperti makhluk asing di rumah Tuhan, ditolak bahkan oleh lantai suci tempat Ka'bah berdiri. Ketika ia menunduk, bayangannya sendiri tak lagi menampilkan rupa manusia. Pak Jajang pun terbangun dalam kondisi tubuh gemetar, bibirnya bergetar, dan tak mampu berkata-kata. Namun malam kedua justru lebih mencekam. Kali ini ia bermimpi berada di tengah-tengah kompleks Masjidil Haram. Semua tampak seperti nyata, keramaian, lampu-lampu, suara zikir. Tapi entah bagaimana, ia tak tahu kemana arah Ka'bah. Setiap kali ia melangkah, lorong-lorong berubah. Tangga muncul dan menghilang. Suara manusia mendadak menjadi dengungan nyaring. Wajahnya yang terlihat di dinding marmer masjid bukan lagi dirinya sendiri, melainkan wajah penuh luka, mata melotot merah, dan bibir retak dengan senyum kejam. Ia kembali menjadi sosok gelap. Setiap kali minta tolong, orang-orang menghindar. Bahkan seorang penjaga yang biasanya ramah mendadak mundur perlahan sambil beristighfar. Ia sendirian. Tak ada yang bisa ditanya arah, bahkan Ka'bah pun tak terlihat, seperti ditelan kegelapan. Lalu muncul bisikan aneh, "Kau datang ke rumah yang suci dengan jiwa yang najis." Ia terbangun sambil memukul dadanya sendiri, merasa sesak, seperti ditusuk dari dalam. Namun malam ketiga adalah yang paling mengerikan. Mimpi itu datang dengan sunyi yang dalam. Ia bahkan tak bisa mengingatnya dengan jelas setelah terbangun. Tapi keringat membanjiri tubuhnya. Matanya merah, dan saat melihat wajahnya di cermin, ia sempat melihat bayangan lain, bayangan dirinya, tapi dengan kepala yang bukan kepala manusia. Ia duduk terdiam di ranjang hingga azan subuh berkumandang. Dalam diamnya, ada pergolakan besar di dalam diri. Untuk sesaat, ia mempertimbangkan untuk membatalkan keberangkatannya. Tapi entah karena malu, gengsi, atau dorongan batin yang rumit, ia tak menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Tidak kepada istrinya, tidak kepada orang tuanya, tidak kepada teman-temannya. Hanya dia dan Sang Pencipta yang tahu isi mimpi malam ketiga. Sejak itu, tubuh Pak Jajang mulai terasa aneh. Tapi ia tetap melanjutkan niatnya untuk pergi haji, mungkin berharap bahwa keberangkatannya bisa membersihkan semua dosa masa lalunya. Tapi apa yang tidak ia sadari, bukan dia yang mencari pengampunan, melainkan sesuatu yang sedang menantinya di sana. Dan dari sinilah semua keanehan mulai terjadi. Setelah 3 malam berturut-turut diliputi mimpi buruk yang tak wajar, Pak Jajang memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ustadz pembimbing ibadah hajinya. Dengan wajah penuh kecemasan, ia bercerita kepada sang Ustadz tentang mimpi-mimpi mengerikan yang menghantuinya. "Ustadz, saya 3 hari ini selalu bermimpi buruk. Di mimpi itu saya berada di kota suci Mekah. Tapi bukan hanya itu, saya melihat hal-hal di luar nalar yang sangat menakutkan. Saya melihat diri saya sendiri, tapi bukan saya yang biasanya," ujar Pak Jajang dengan suara bergetar. Ustadz itu mendengarkan dengan tenang, matanya penuh kelembutan. "Insya Allah aman Pak Jajang, tenang saja. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan bertobatlah. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kemudahan selalu. Amin." Pak Jajang mengangguk meski dalam hatinya masih bergelora rasa takut dan bingung. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Semua berjalan seperti biasa. Pak Jajang dan rombongan naik bus yang telah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengantar mereka menuju penginapan sekitar kompleks Masjidil Haram. Suasana ramai dengan suara tawa dan percakapan antar jamaah. Namun bagi Pak Jajang, semua itu terasa berbeda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia tertawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Suaranya kadang terdengar melengking, kadang nyaris seperti teriakan ketakutan yang dipendam dalam-dalam. Rombongan pun mulai memperhatikan tingkah laku Pak Jajang yang berubah drastis. Beberapa orang tampak khawatir, bahkan ada yang mengelus dada sambil berbisik satu sama lain. "Pak Jajang, apakah Bapak baik-baik saja?" tanya seorang jamaah muda dengan nada cemas. Pak Jajang hanya tersenyum getir, tapi kemudian ia berkata dengan suara serak, "Aku melihat mereka, 2 sosok, satu hitam dan satu putih, selalu mengikutiku dengan wajah murka dan penuh amarah." Kata-kata itu mengundang keheranan sekaligus ketakutan. Beberapa jamaah yang mendengar mulai menatap sekeliling, berharap tidak melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi Pak Jajang mengulang ceritanya berkali-kali dengan nada yang sama. Bahkan makin lama makin jelas bahwa sosok hitam putih itu bukan hanya muncul sekali. Mereka terus mengikutinya sepanjang perjalanan menuju penginapan. Sosok itu bukan bayangan biasa.
Menurut Pak Jajang, sosok hitam itu berwajah muram, penuh dendam, dan matanya seperti bara api yang membakar. Sedangkan sosok putih, walaupun bercahaya, wajahnya sangat dingin dan kosong, seolah tanpa jiwa, tapi aura marahnya lebih tajam daripada hitam. Kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Jajang mulai menjadi bahan bisik-bisik di antara para jamaah haji satu rombongan. Setiap tindak tanduknya yang tak biasa mengundang tanya. Tidak sedikit yang mulai merasa gelisah, bahkan sebagian mulai menjaga jarak dengan Pak Jajang karena khawatir terbawa dalam suasana yang penuh keganjilan itu. Di antara mereka, salah satu jamaah memberanikan diri bertanya kepada sang ustadz pembimbing. "Ustadz, maaf, kami semua bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Jajang? Mengapa kelakuannya aneh seperti itu? Apakah beliau sedang kesurupan atau ada gangguan jin?" Sang ustadz menghela napas. Wajahnya tak kalah khawatir, namun tetap mencoba menjaga ketenangan. "Entahlah, saya juga tidak tahu secara pasti apa yang sedang dialaminya," jawab ustadz dengan suara pelan. "Yang terpenting sekarang, kita semua tetap tenang, jangan ikut terpengaruh. Tetaplah berzikir, jaga hati, dan bersihkan niat. Kita kesini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, bukan untuk hal lain. Jangan sampai ibadah ini ternoda oleh niat-niat selain karena Allah. Karena kalau niat kita tidak lurus, justru itulah yang mengundang murkanya." Mendengar itu, sebagian jamaah mengangguk pelan, berusaha kembali fokus pada tujuan utama mereka, menunaikan ibadah haji. Namun tetap saja, bayang-bayang ketakutan akan kejadian yang menimpa Pak Jajang belum bisa sepenuhnya mereka abaikan. Setibanya di penginapan, suasana semakin tak karuan. Tubuh Pak Jajang terlihat sangat lemah, wajahnya pucat pasi, seperti orang yang kehilangan banyak darah. Ia bahkan sempat dipapah keluar dari bas oleh 2 orang petugas karena tidak mampu berdiri sendiri. Ketika hendak melangkahkan kaki ke dalam lobi penginapan, tiba-tiba ia terjatuh keras ke lantai. Petugas kesehatan travel haji Pak Jajang langsung bergerak cepat. Ia dibawa masuk ke ruang darurat kecil yang disediakan untuk jamaah yang sakit atau kelelahan. Tapi kondisi Pak Jajang membuat mereka bingung. Pingsannya lama sekali, tidak seperti jamaah lain yang mungkin hanya pingsan sebentar karena dehidrasi atau kelelahan. Lebih mengejutkan lagi, dalam kondisi belum sadar penuh, tubuh Pak Jajang tiba-tiba bergerak pelan. Mulutnya bergetar dan mengeluarkan suara berat yang memecah keheningan ruangan. "Ampun, ampun, ampun. Tolong saya bertobat wahai Allah, Tuhan seluruh alam." Kalimat itu ia ucapkan terus-menerus. Suaranya seperti orang yang kesakitan dan sangat tersiksa. Tapi anehnya, Pak Jajang belum benar-benar siuman. Matanya masih tertutup, napasnya tersengal, dan tubuhnya seperti menggigil. Petugas yang menjaganya langsung memanggil ustadz dan beberapa jamaah lain. "Pak Jajang siuman, Pak Jajang siuman," teriaknya dengan nada panik bercampur lega. Namun ketika mereka berkumpul di sekitar ranjang darurat, mereka justru menyaksikan hal yang tak masuk akal. Pak Jajang belum bangun sepenuhnya, tapi kata-kata yang sama tetap keluar dari mulutnya, seolah diputar ulang dari rekaman yang tak bisa dihentikan. "Ampun, ampun, ampun. Tolong saya bertobat wahai Allah, Tuhan seluruh alam." Suaranya berat, terkadang terdengar seperti menangis, terkadang terdengar seperti rintihan orang yang sedang menghadapi hukuman berat. Itu berlangsung sangat lama, hampir 40 menit tanpa henti. Mulut Pak Jajang terus mengulang-ulang kata-kata itu. Orang-orang yang ada di sekitarnya hanya bisa terdiam, tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Sebagian menangis pelan karena merasa iba. Sebagian lagi duduk memejamkan mata sambil membaca ayat-ayat suci, berharap ada ketenangan turun dari langit. Semua sadar, kejadian ini bukanlah kejadian biasa. Ada campur tangan langit, ada keadilan Allah yang sedang diturunkan, entah sebagai peringatan atau sebagai bentuk balasan atas sesuatu yang dahulu pernah dilakukan. Kondisi Pak Jajang semakin menguatkan keyakinan banyak orang bahwa perjalanan haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan ruhani yang mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Sekitar 1 jam setelah insiden yang mengguncang semua orang di penginapan, suasana ruangan darurat itu mulai mereda. Beberapa jamaah sudah kembali ke kamar masing-masing, namun sejumlah kecil orang masih setia menunggu kabar terbaru dari kondisi Pak Jajang. Tiba-tiba, suasana yang mulai tenang itu kembali pecah. "Ampun!" Teriakan itu begitu kencang dan mengejutkan.
Semua orang yang berada di ruang itu langsung berdiri spontan. Sebagian berlari kecil ke arah Pak Jajang yang kini duduk tegak dengan mata terbuka lebar dan tubuh gemetar hebat. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan sorot matanya seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan dari dunia lain. Beberapa petugas kesehatan segera menenangkan Pak Jajang. Seorang di antaranya menepuk pundaknya sambil berkata, "Tenang Pak, ini kami, petugas dari travel. Kami di sini bantu Bapak. Apa yang terjadi?" Tapi tak disangka, Pak Jajang tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung, dan bibirnya bergetar hebat sambil berkata lirih, saya takut. Astagfirullah." Beberapa jamaah yang masih ada di sana ikut menunduk haru. Mereka yakin apapun yang baru saja dialami Pak Jajang bukanlah perkara biasa. Ada hal besar dan gaib yang sedang Allah perlihatkan kepadanya, dan kini hanya Dia yang tahu. Petugas kembali mencoba menenangkan. "Coba pelan-pelan Pak, ceritakan. Apa yang Bapak alami barusan?" Pak Jajang mengangguk pelan. Ia tampak hendak membuka mulut untuk bicara. Namun, sesuatu yang menggetarkan hati kembali terjadi. Saat hendak mulai berbicara, tiba-tiba suaranya menghilang. Benar-benar hilang. Mulutnya bergerak-gerak, wajahnya menunjukkan ekspresi bahwa ia sangat ingin menyampaikan sesuatu. Tapi tak ada satupun suara keluar dari tenggorokannya. Para petugas saling berpandangan. Salah seorang dari mereka bergumam lirih, "Subhanallah, apalagi ini? Kenapa Bapak mendadak bisu?" Mereka mencoba berbagai cara. Diberinya air zam-zam agar ia minum. Diteteskannya air doa ke mulutnya. Bahkan ada yang membacakan ayat-ayat ruqyah ringan. Tapi semuanya sia-sia. Mulut itu tetap bergerak, seperti ingin menyampaikan pesan penting. Tapi tak satu huruf pun keluar. Seorang petugas akhirnya angkat bicara. "Coba hubungi Ustadz Amir. Dia pendamping Ustadz Amin. Mungkin bisa bantu. Cepat." Tak lama Ustadz Amir datang dengan langkah terburu. Wajahnya penuh tanya, namun tetap tenang. Ia duduk di sisi Pak Jajang dan menatapnya dalam-dalam. "Pak Jajang, saya Ustadz Amir. Bisa dengar saya?" Pak Jajang mengangguk perlahan. Dan, subhanallah, untuk pertama kalinya sejak tadi, ia mampu bersuara kembali. Meski lirih, ia bisa menyahut dengan jelas. Ustadz Amir mengambil kesempatan itu dan bertanya, "Apa yang Bapak alami saat tadi pingsan? Coba ceritakan. Kami ingin tahu, mungkin bisa jadi pelajaran bagi semua." Namun, tepat saat Pak Jajang membuka mulut hendak bercerita, suara itu kembali lenyap. Kali ini lebih misterius. Ia tampak memaksakan diri untuk bicara, bahkan tampak sangat tersiksa karena ingin menyampaikan sesuatu. Tapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menahan seluruh ucapannya dari keluar. Wajah Ustadz Amir berubah serius. Ia menunduk, kemudian menatap orang-orang yang menyaksikan dan berkata dengan nada yakin, "Saya paham sekarang. Allah tidak mengizinkan kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Jajang." Ia menoleh ke arah semua petugas. "Ini bukan lagi masalah medis. Ini adalah rahasia Allah yang tidak bisa kita buka, bahkan oleh mulut Pak Jajang sendiri. Sesungguhnya Allah sedang menutup tirainya. Mungkin ada hikmah besar di balik semua ini." Semua terdiam. Kata-kata itu seolah mengunci perdebatan. Tidak ada lagi yang berani bertanya. Tidak ada lagi yang berspekulasi. Mereka hanya bisa menerima bahwa Allah lah yang sedang mengambil alih narasi ini. Ustadz Amir kemudian berkata tenang, "Sudah cukup sampai di sini. Mari kita jaga kehormatan Pak Jajang dan rahasia Allah ini. Biarlah yang tak terlihat tetap tersembunyi. Silakan petugas antar beliau kembali ke hotel untuk istirahat." Dengan penuh kehati-hatian, Pak Jajang pun dibopong pelan menuju kendaraan. Beberapa jamaah mengikuti dengan tatapan penuh haru dan rasa penasaran yang tak akan pernah terjawab. Waktu terus berjalan. Sejak kejadian misterius siang tadi, ia tak bisa tidur sedetik pun. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar hotel, sementara tubuhnya berkeringat meski AC menyala dengan suhu dingin. Tangannya bergetar, bibirnya tak henti-henti beristighfar, matanya sembab karena terus menangis. Ya Allah, ampuni saya, mudahkan saya dalam menunaikan ibadah haji ini." Bisiknya berkali-kali, seperti orang yang dihantui bayangan masa lalu yang kelam. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Bahkan para petugas yang menemani pun hanya bisa menyaksikan Pak Jajang tanpa berani berbuat banyak. Subuh pun tiba, namun malam itu ia tidak tidur sejenak pun. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung. Tapi ia tetap berusaha ikut bersama rombongan melaksanakan ibadah haji.
hari yang dinanti-nanti oleh para jamaah akhirnya datang. Hari di mana semua prosesi ibadah haji dilaksanakan. Pak Jajang dengan sisa tenaganya tetap mengikuti semua tahapan rukun dan wajib haji dengan tekun. Tawaf, sa'i, wukuf, mabit, semua ia jalani dalam diam, tanpa keluhan sedikit pun. Justru ia terlihat sangat serius. Semua orang dalam rombongan terheran-heran. Mereka menyangka mungkin ini bentuk taubat yang mendalam. Sebagian jamaah bahkan mulai merasa iba. Ketika seluruh rangkaian ibadah telah selesai dan para jamaah pun berkumpul di area pelataran Ka'bah untuk berdoa secara pribadi, suasana terasa sangat khidmat. Masing-masing dari mereka duduk bersimpuh di hadapan rumah Allah, memanjatkan doa-doa terbaik, mencurahkan isi hati yang paling dalam. Pak Jajang pun melakukan hal yang sama. Ia berdiri di depan Ka'bah, tangannya terangkat, matanya terpejam. Tapi, di saat itulah hal mengerikan yang di luar nalar manusia kembali terjadi. Tolong, tubuh saya, kepala saya, kaki saya, tangan saya, sakit, seperti mau dilepas. Teriakan itu memecah keheningan dan mengundang kerumunan jamaah untuk menoleh. Teriakan itu datang dari Pak Jajang. Ia memegangi tubuhnya yang tampak seperti terbakar dari dalam. Ia berteriak, menggeliat, lalu terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Seketika itu pula, suara berat dan dalam keluar dari mulutnya, tapi bukan suara Pak Jajang. Suara itu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kun fayakun, inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri hidupmu, wahai perwira yang melampaui batas. Dan saat itu juga, tubuh Pak Jajang mulai berubah. Tangan-tangannya memanjang, kulitnya menebal dan bersisik. Kakinya menyatu, memanjang ke belakang. Matanya menyipit dan lidahnya terbelah menjadi dua. Tubuh Pak Jajang berubah menjadi seekor ular piton besar. Sosok yang amat mengerikan. Tubuhnya panjang dan melingkar, dan dari sekujur tubuhnya keluar bau busuk yang menyengat. Orang-orang di sekitar Ka'bah langsung panik. Jamaah berlarian ke segala arah. Beberapa perempuan tua pingsan di tempat karena tak kuat melihat perubahan itu dan bau itu. Beberapa laki-laki pun jatuh terduduk sambil menutup hidung mereka. Astagfirullah. Allahu Akbar, itu Pak Jajang. Cepat menjauh. Bau busuk itu menyebar seperti racun, membuat siapapun yang mendekat mual, bahkan muntah. Tak ada yang berani menyentuh atau mendekatinya. Bahkan ustadz pembimbingnya sendiri pun mundur beberapa langkah, sambil membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara gemetar. Pak Jajang kini bukan lagi manusia. Ia telah berubah menjadi makhluk mengerikan yang bukan hanya mengganggu kesakralan tempat suci, tapi juga menyebabkan kekacauan massal. Pihak keamanan Masjidil Haram langsung bergerak cepat. Beberapa penjaga dengan sigap mengosongkan area sekitar dan memanggil tim khusus. Tapi ular itu tidak bergerak menyerang. Ia hanya melingkar diam, dengan tatapan mata yang tajam seperti menyimpan murka besar yang tertahan lama. Para jamaah Indonesia yang mengenalnya pun hanya bisa menangis. Ya Allah, lindungi kami. Jangan hukum kami karena kesalahan satu orang ini. Sementara itu, di sisi lain, Ustadz Amir berdiri dengan wajah panik. Ia tahu, inilah azab yang selama ini ditahan-tahan oleh langit. Kini Allah telah membuka tabirnya, dan semua orang yang menyaksikan tahu, azab bisa menimpa siapa saja, bahkan ketika mereka tengah berada di rumah Allah yang paling suci. Setelah kejadian menggemparkan itu, suasana di sekitar Ka'bah menjadi kacau. Para jamaah berlarian, sebagian berusaha mencari tempat berlindung, sebagian lagi menangis, syok, atau bahkan pingsan karena tak kuasa menahan bau busuk yang menyengat dari sosok ular piton raksasa yang dulunya adalah Pak Jajang. Suasana yang semula penuh khidmat dan kekhusyukan seketika berubah menjadi mencekam, aneh, dan mengandung nuansa mistis yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Para petugas keamanan Masjidil Haram segera bergerak cepat. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, tetapi setiap kali mereka hanya mendekati radius 3 meter dari sosok itu, tubuh mereka tiba-tiba gemetar, sebagian bahkan terjatuh tanpa sebab. Seperti ada medan gaib yang melindungi ular piton itu dari segala bentuk ancaman. Para ustadz dari Indonesia, termasuk ustadz pembimbing rombongan Pak Jajang, pun terdiam. Diskusi darurat pun digelar. Para petugas Arab Saudi berkumpul bersama petugas haji Indonesia dan beberapa tokoh agama. Mereka semua sama-sama kebingungan. Tidak ada satupun prosedur yang pernah disiapkan untuk kejadian semacam ini. Ini bukan sekadar gangguan jamaah.
Ini sudah termasuk fitnah gaib, sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan akan terjadi di tanah haram. Apa yang terjadi ini sungguh di luar akal manusia, kata salah seorang pejabat Arab Saudi dengan raut wajah serius. Ini bukan hanya masalah keamanan jamaah, sambung seorang ulama senior dari Mekah, tapi ini sudah masuk ke urusan spiritual tingkat tinggi, sesuatu yang menyangkut murka Allah. Lalu, dengan penuh keberanian, seorang petugas keamanan senior dari Indonesia berpakaian seragam lengkap, maju dan mengajukan usulan. Bagaimana jika memang ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa, kita akhiri saja kehidupan makhluk ini demi menjaga kesucian dan ketenangan di tanah haram. Beberapa petugas terdiam, mereka saling berpandangan. Ustadz-ustadz pun tampak menunduk dalam keheningan yang panjang. Apakah ini sudah keputusan bersama? Tanya seorang pengurus keamanan Arab Saudi yang memimpin rapat darurat itu. Seorang ulama Arab menatap lurus dan berkata lirih namun tegas, "Kalau memang ini bukan lagi manusia dan tidak ada cara lain, maka kita harus ambil keputusan. Darurat mengalahkan hukum biasa, tapi harus ada yang ikhlas. Harus dari yang mengenalnya." Akhirnya, semua mata tertuju pada Ustadz pembimbing dari Indonesia. Ia adalah orang yang paling mengenal Pak Jajang. Ia pula yang membimbing rombongannya sejak dari tanah air. Dengan air mata mengalir di pipinya, Ustadz itu berdiri, suara doanya bergetar. "Ya Allah, kalau memang ini bukan lagi hamba-Mu yang dahulu bernama Jajang, kalau ini memang bentuk azab yang nyata, maka izinkan aku menjadi saksi dan pelaksana atas kehendak-Mu." Dengan langkah gontai namun mantap, Ustadz itu mendekati jarak aman yang sudah diperkirakan para petugas. Ia mengambil senapan khusus yang disediakan petugas keamanan. Senapan yang biasanya hanya digunakan untuk mengamankan Ka'bah dari ancaman besar, seperti serangan liar binatang. 3 kali ia beristighfar, tangannya gemetar, air matanya tidak berhenti menetes. Para petugas mengelilinginya dalam formasi siaga, dan ketika moncong senjata diarahkan tepat ke jantung makhluk ular itu, makhluk tersebut tiba-tiba menatapnya. Tapi bukan dengan mata manusia, melainkan dengan tatapan licik yang seakan berkata, "Kau berani menyentuhku." Lalu, seketika, dor! Satu tembakan pertama menggelegar, diikuti 2 tembakan selanjutnya. Tubuh ular piton itu menggeliat hebat, mengayun-ayun seperti ingin menghancurkan sekelilingnya. Tapi tubuhnya mulai melemah. Beberapa saat kemudian, tubuh ular piton itu tidak lagi menggeliat. Ia diam membeku. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa menangis, beristighfar, dan bersujud kepada Allah. Mereka sadar telah menyaksikan suatu kejadian yang bukan hanya mengerikan, tapi juga penuh hikmah, bahwa kekuasaan Allah benar-benar tidak ada batasnya. Bahwa sekuat apapun manusia, sebesar apapun jabatannya, ketika tak lagi berada dalam naungan rahmat Allah, maka kehancuran adalah akhir yang mutlak. Anehnya, meski telah ditembak dan dipenggal, tak satu pun bagian dari tubuh ular piton itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kematian total. Jasadnya tidak membusuk seperti makhluk biasa. Bahkan darahnya, yang mestinya berhenti mengalir, masih menetes perlahan. Para petugas ustadz dan aparat keamanan kebingungan harus berbuat apa. Setelah bermusyawarah panjang antara petugas Tanah Suci dan rombongan haji dari Indonesia, diputuskan bahwa bagian-bagian tubuh ular itu harus dikuburkan. Tak bisa dibakar, tak mungkin dibiarkan, dan terlalu berbahaya jika disimpan. Maka, dikirimlah beberapa truk pengangkut jenazah dan petugas khusus yang membawa semua bagian tubuh itu ke pemakaman umum khusus pendatang yang terletak di pinggiran kota Mekah. Prosesi pemakaman dilakukan dengan sangat hati-hati dan tertutup. Liang lahat digali sangat dalam, melebihi ukuran manusia biasa. Semua bagian tubuh dikafani seadanya, dimasukkan dalam plastik khusus, lalu ditimbun tanah dan batu di atasnya. Namun, tak lama setelah tanah ditimbun sepenuhnya, kejadian di luar nalar terjadi lagi. Dari dalam tanah yang baru saja ditimbun itu, tiba-tiba terdengar suara lirih yang makin lama makin keras. Tolong, kembalikan aku ke semula. Aku ingin bertobat, aku ingin berbuat kebajikan, aku ingin memperbaiki segalanya. Beri aku 1 jam saja. 1 jam saja untuk hidup kembali. 1 jam, 1 jam. Suara itu diulang-ulang, berkali-kali, dengan intonasi yang penuh penderitaan. Orang-orang yang mendengarnya tercekat. Beberapa yang baru datang bahkan lari menjauh.
Seorang ustadz muda asal Indonesia yang ikut menyaksikan kejadian itu langsung menunduk dan menangis. Ia menggigil seraya berkata, "Inilah jeritan orang yang baru sadar setelah ajal menjemputnya, tapi semuanya sudah terlambat." Tapi peringatan dari Allah belum berhenti di situ. Tiba-tiba, dari sela-sela tanah kubur yang sudah dipadatkan, keluar cairan aneh berwarna kuning dan hitam pekat. Cairan itu menyebar seperti merembes dari dalam sumur busuk. Baunya sangat menusuk hingga membuat sebagian orang muntah di tempat. Bahkan, seekor burung kecil yang hinggap di dekat gundukan tanah itu langsung jatuh dan mati tanpa sebab. Seolah-olah Allah sedang membuka tabir alam kubur untuk sekejap, menunjukkan kepada umat manusia bagaimana pedihnya azab bagi orang yang melampaui batas. Semua orang diam. Seorang lelaki Arab tua yang ikut menggali liang kubur sejak tadi, akhirnya tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia menoleh ke salah satu anggota rombongan haji asal Indonesia dan bertanya dengan penuh heran, siapa sebenarnya dia? Apa dosanya sampai seperti ini balasannya dari Allah? Tak langsung ada yang menjawab, namun beberapa orang yang mengenal Pak Jajang semasa hidup akhirnya mulai buka suara. Dia dulunya adalah seorang perwira polisi di Indonesia, tapi kekuasaannya bukan ia gunakan untuk menegakkan keadilan. Ia lindungi mafia perdagangan manusia. Ia siksa para TKI yang lemah dan tak punya siapa-siapa. Ia menyiksa wanita yang ingin pulang dari tempat kerja. Ia ambil uang suap dan menjual hukum kepada para penjahat. Ia juga menghina para ustadz, mengejek dakwah, bahkan pernah mengatakan bahwa agama hanya alat penghambat kemajuan bangsa. Lelaki Arab itu terdiam. Ia menunduk lama, lalu ia berkata, "Kalau begitu, azab ini bukan tanpa alasan. Azab ini adalah keputusan dari langit yang tidak bisa ditunda." Ustadz tertua di antara mereka pun bersuara, "Saudaraku semua, lihatlah betapa nyata dan jelasnya azab Allah ketika ia diturunkan kepada orang yang hidup dalam kesombongan dan kezaliman. Jangan pernah merasa aman dari azabnya. Jangan menunda taubat. Jangan sakiti orang lain hanya karena kita merasa punya kuasa. Karena saat azab turun, tidak akan ada tempat bersembunyi, bahkan di tanah suci sekalipun. Lalu, azab Allah itu nyata, datang tanpa disangka, dan tak satu makhluk pun bisa menolaknya." Apa yang sebenarnya terjadi entah admin juga tidak tahu pasti. Coba kalian komentar guys di kolom komentar apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa banyak sekali hal-hal tidak disangka terjadi pada Pak Jajang, padahal ia sedang dalam rangka menunaikan ibadah yang agung dan suci, ibadah haji. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang baik hati karena telah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai video ini, mari bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar dan Alhamdulillah sebagai ungkapan keagungan dan rasa syukur atas kekuasaan dan pertolongan nyata dari Allah. Kalian bisa mengetikkannya di kolom komentar ya. Tak lupa juga like video ini, disebarluaskan serta tinggalkan komentar kalian. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki dan umur kalian. Amin.